Halo semuanya, terima kasih masih pada menyimak di Tony FS. Makasih ya. Dalam kesempatan ini, sebuah kisah akan saya bacakan. Jika ada kesamaan nama dalam cerita ini, mohon maaf ya. Dan mari kita mulai di Tony FS. Keluarga Santoso. Keluarga ini terdiri dari 5 bersaudara. Keluarga ini terkenal dengan kerukunan dan kesederhanaannya, dengan Hendra sebagai anak pertama, Dewi sebagai anak kedua, Arman sebagai anak ketiga, Lia sebagai anak keempat, dan si bungsu Bimo. Mereka hidup tenang hingga suatu hari serangkaian kejadian aneh mulai terjadi, mengubah hidup mereka menjadi mimpi buruk. Tanpa mereka ketahui, tetangga yang tampaknya bersahabat, Pak Karta, telah menyimpan dendam lama terhadap keluarga ini. Dendam yang berasal dari perselisihan warisan tanah beberapa tahun lalu. Pak Karta yang memiliki pengetahuan dalam ilmu hitam memutuskan untuk menghancurkan keluarga Santoso satu persatu dengan menggunakan santet. Kisah dimulai dengan Hendra, anak pertama, yang tiba-tiba mengalami sakit misterius, sakit yang tidak bisa dijelaskan oleh dokter, dan pengobatan apapun tidak mampu menyembuhkannya. Sebelum Hendra merasakan sakit itu, malam itu angin berhembus dengan lembut, membawa aroma padi yang baru dipanen dari sawah di ujung desa. Langit cerah, dihiasi bintang-bintang yang seolah berkedip ramah dari kejauhan. Di rumah keluarga Santoso, suasana begitu tenang. Hendra, anak pertama keluarga itu, sedang duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi hitam. Matahari telah tenggelam, dan suara ayat suci menggema sebelum adzan maghrib berkumandang, membuat Hendra merasa damai. Sejak ayah mereka meninggal 3 tahun lalu, Hendra mengambil peran sebagai kepala keluarga. Meski berat, ia merasa bahagia karena keluarga mereka tetap harmonis dan saling mendukung. Namun malam itu, perasaan ganjil mulai merambat dalam hati Hendra. Ketika ia menyesap kopi yang mulai dingin, tiba-tiba rasa pahit yang aneh menyergap lidahnya. Ia memandang cangkir itu, memastikan tidak ada yang salah. Namun cangkir itu tampak biasa saja. Mungkin cuma perasaanku, gumam Hendra, berusaha menepis kegelisahan yang tanpa alasan jelas. Ia menghela nafas panjang dan mencoba untuk tidak memikirkannya. Malam semakin larut, dan satu persatu anggota keluarga Santoso masuk ke kamar masing-masing. Ibu mereka, Bu Santoso, menutup jendela dan memastikan pintu terkunci, sebelum akhirnya untuk tidur lebih awal. Namun saat kepalanya menyentuh bantal, perasaan ganjil itu kembali muncul. Kali ini lebih kuat. Rasa berat mulai menyelimuti tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dadanya. Hendra mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin ia hanya terlalu lelah. Tapi ketika matanya mulai terpejam, sebuah bayangan hitam muncul di sudut kamarnya. Bayangan itu samar-samar, tetapi cukup jelas untuk membuat Hendra terjaga. Dia terdiam, jantungnya berdegup kencang. Mata Hendra memicing, berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan. Namun bayangan itu masih ada, berdiri diam di sudut kamar. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dengan gugup, Hendra mengulurkan tangan untuk menyalakan lampu di samping tempat tidurnya. Begitu lampu menyala, bayangan itu menghilang, meninggalkan Hendra dalam kebingungan. Apa yang barusan kulihat? Tanyanya pada diri sendiri. Hendra mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun kegelisahan tetap bertahan di benaknya hingga ia akhirnya tertidur dengan gelisah. Pagi hari datang dengan suasana yang berbeda. Hendra bangun dengan perasaan tidak segar. Kepalanya terasa berat dan tubuhnya lemas. Saat ia beranjak dari tempat tidur, kakinya terasa kaku dan nyeri. Kenapa tubuhku terasa seperti ini? Keluhnya sambil memijat betisnya yang terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Ibu dan adik-adiknya sudah berkumpul di meja makan, menantinya untuk sarapan bersama. Namun kali ini, Hendra tidak memiliki selera. Ia hanya menatap nasi dan lauk pauk di hadapannya dengan perasaan mual yang tak biasa. "Sampean kenapa, Mas? Aku gak maem?" tanya Dewi, adik perempuannya yang kedua. Wajahnya tampak khawatir melihat Hendra yang pucat. Hendra hanya menggeleng pelan. "Gak tahu, Wi, perutku gak enak. Kepalaku juga pusing. Mungkin masuk angin." Ia mencoba tersenyum untuk menenangkan adik-adiknya, meskipun sebenarnya ia merasa ada yang tidak beres.
Ibu mereka pun turut prihatin. "Mungkin kamu terlalu capek, Nak. Setelah ini istirahat saja. Jangan terlalu dipaksakan kerja di ladang," kata Bu Santoso dengan nada lembut. Hendra mengangguk. Namun di dalam hatinya ada perasaan was-was yang tidak bisa diabaikan. Hari berikutnya kondisi Hendra semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemas dan ia mulai sering batuk-batuk tanpa sebab yang jelas. Setelah periksa ke mantri desa, tidak menemukan penyakit serius katanya. Diagnosa mantri biasa aja gitu. "Mungkin ini hanya gejala flu biasa, Mas. Sampean istirahat saja dulu," kata Pak Mantri dengan santai. Namun insting Bu Santoso mengatakan bahwa ini lebih sekedar flu. Hendra bukan satu-satunya yang mulai merasakan hal aneh. Di malam yang sama ketika Hendra pertama kali melihat bayangan hitam itu, Dewi mulai mengalami mimpi buruk. Setiap kali ia terlelap, ia selalu bermimpi dikejar-kejar oleh sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Mimpi itu selalu berakhir dengan Dewi terbangun dalam keadaan berkeringat dan jantung berdebar kencang. Pada awalnya Dewi menganggap itu hanya mimpi buruk biasa. Namun ketika mimpi tersebut datang setiap malam tanpa henti, ia mulai merasa ada yang salah. Arman, anak ketiga, yang biasanya ceria dan penuh canda, tiba-tiba berubah menjadi pendiam. Ia sering mengurung diri di kamar dan hanya keluar saat benar-benar diperlukan. Ketika ditanya, Arman selalu menjawab dengan singkat, seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Namun yang paling membuat keluarga khawatir adalah perubahan perilaku Lia, anak keempat yang selalu ceria. Lia yang biasanya senang bermain di luar rumah, kini menjadi takut keluar. Ia selalu mengatakan bahwa ada orang, dalam tanda kutip, yang memperhatikannya dari luar jendela. Setiap kali Lia mengatakan ini, Bu Santoso merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba menenangkan Lia, mengatakan bahwa itu hanya bayangan pepohonan. Tetapi di dalam hati, ia mulai takut bahwa anak-anaknya sedang diganggu sesuatu yang tak kasat mata. Bimo, si bungsu yang baru berusia 5 tahun, adalah yang paling rentan. Ia mulai sering menangis tanpa sebab jelas dan selalu menolak tidur sendirian. Suatu malam, ketika Bu Santoso sedang menidurkan Bimo, anak itu tiba-tiba berkata, "Bu, ada orang jahat di sini, Bu." Bu Santoso merasakan ada yang tidak beres, tetapi ia hanya bisa memeluk Bimo erat dan mencoba meyakinkan anaknya bahwa semua baik-baik saja. Hari demi hari, situasi semakin memburuk. Setiap malam rumah mereka seolah diselimuti oleh aura mencekam yang tidak bisa dijelaskan. Lampu-lampu seringkali berkedip tanpa alasan, dan suara-suara aneh terdengar dari sudut-sudut rumah. Bahkan ayam peliharaan mereka di kandang belakang rumah, yang biasanya tenang, kini selalu bekok-bekok tidak jelas. Seolah ada sesuatu yang dilihatnya, namun tak terlihat oleh manusia. Suatu malam, ketika Hendra sedang tertidur lelap, ia tiba-tiba terbangun oleh suara bisikan halus di telinganya. Suara itu begitu dekat, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. "Hendra," suara itu berbisik, membuat darah Hendra membeku. Dengan sekuat tenaga Hendra menoleh ke samping, namun tidak ada siapapun di sana. Namun kali ini ia tahu bahwa ia tidak sendirian di ruangan itu. Panik dan bingung, Hendra mencoba membangunkan keluarganya. Namun ketika ia membuka pintu kamarnya, ia terkejut melihat seluruh rumah tampak gelap gulita. Meski ia tahu bahwa mereka belum mematikan lampu, Hendra berjalan menyusuri lorong menuju kamar ibunya. Namun langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kakinya. Saat ia akhirnya berhasil sampai di depan pintu kamar ibunya, Hendra merasakan angin dingin berhembus di belakangnya. Ia memutar tubuhnya dengan cepat, namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Ini tidak mungkin, pikirnya dengan tangan gemetar. Ia membuka pintu kamar ibunya, namun yang ia temukan bukanlah sosok ibunya yang sedang tidur, melainkan sosok hitam tinggi besar dengan mata merah yang berkilat di kegelapan. Hendra terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat ketakutan. Sosok itu mendekatinya dan Hendra merasa nafasnya terhenti. Namun sebelum sosok itu bisa menyentuhnya, Hendra mendengar suara pintu terbuka dengan keras di belakangnya. Ia berbalik dan melihat ibunya berdiri di sana, menatap Hendra dengan mata yang penuh kekhawatiran. Sosok hitam itu menghilang seketika, meninggalkan Hendra yang kebingungan. "Hendra, kamu kenapa? Apa yang terjadi, Nak?" tanya ibunya, menarik Hendra ke pelukannya. Namun Hendra tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah sudut kamar, di mana bayangan hitam itu tadi berdiri. Dalam hati ia tahu bahwa
apapun yang menghantui keluarga mereka baru saja dimulai. Dan malam itu adalah awal dari petaka yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Perubahan itu mulai menyedot perhatian tetangganya, termasuk Pak Karta, yang diam-diam senang melihat penderitaan keluarga Santoso. Ia selalu menyempatkan diri untuk lewat di depan rumah keluarga itu, memperhatikan dari kejauhan dengan senyum tipis di wajahnya. Pak Karta tahu bahwa usahanya mulai membuahkan hasil, dan hal itu memberinya kepuasan yang kejam. Pak Karta adalah sosok yang dikenal hampir semua orang di desanya. Usianya sudah menginjak 65 tahun, tapi tubuhnya masih tegap dan suaranya lantang. Rambutnya yang telah memutih sepenuhnya seringkali ditutupi dengan peci hitam kesayangannya, dan matanya yang tajam selalu memancarkan kewaspadaan. Pak Karta menyimpan rahasia gelap yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Meski tampak sebagai sosok yang sederhana dan penuh pengabdian kepada masyarakat, dalam hati kecilnya, Pak Karta telah memendam dendam yang mendalam terhadap keluarga Santoso, tetangganya sendiri. Dendam ini bukan muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari rentetan kejadian yang telah lama terpendam dan semakin membara seiring berjalannya waktu. Semua bermula puluhan tahun yang lalu ketika Pak Karta masih muda. Ia adalah seorang pria pekerja keras yang sangat mencintai keluarganya. Pak Karta dan istrinya, Bu Lasmi, dikaruniai 3 orang anak yang menjadi tumpuan harapan hidupnya. Pada masa itu, Pak Karta bekerja sebagai petani dengan hasil panen yang cukup untuk menghidupi keluarganya. Namun, nasib tidak selalu berpihak pada keluarga ini. Pak Karta dan Santoso yang kala itu juga masih muda, tumbuh besar bersama di desa yang sama. Awalnya, hubungan mereka baik-baik saja. Mereka sering bekerja sama di sawah, saling membantu ketika musim panen tiba, dan bahkan keluarga mereka cukup dekat. Namun, permasalahan mulai timbul ketika keduanya bersaing untuk mendapatkan sepetak tanah yang subur di pinggir desa, yang dipercaya bisa memberikan hasil panen melimpah. Tanah itu awalnya adalah milik orang tua Pak Karta, tetapi setelah mereka meninggal, tanah tersebut menjadi sengketa karena tidak ada surat-surat resmi yang menguatkan kepemilikan Pak Karta. Disinilah Santoso melihat peluang. Dengan bantuan seorang kerabatnya yang bekerja di kantor desa, Santoso berhasil menguasai tanah tersebut secara hukum, meninggalkan Pak Karta dalam kemarahan dan kepedihan yang mendalam. Merasa terhianati oleh orang yang selama ini dianggapnya sahabat, Pak Karta perlahan-lahan mulai menjauh dari keluarga Santoso. Kehilangan tanah itu berdampak besar pada kehidupannya. Pak Karta terpaksa bekerja lebih keras di lahan yang lebih kecil dan kurang subur, sementara melihat Santoso dan keluarganya hidup dengan lebih sejahtera. Dalam hati, Pak Karta merasa dihina dan dikhianati. Namun ia tidak pernah menunjukkan perasaannya kepada orang lain. Ia hanya menyimpan dendam itu dalam-dalam, menunggu waktu yang tepat untuk membalas perbuatan Santoso. Waktu berlalu dan Pak Karta semakin tua menjadi semakin pahit hati. Anak-anaknya tumbuh besar dan mulai meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Sementara itu, Santoso yang semakin makmur terus memperluas pengaruhnya di desa. Pak Karta semakin merasa terisolasi dan direndahkan. Perlakuan Santoso terhadap Pak Karta semakin tidak hormat, terutama ketika berhubungan dengan urusan desa. Pak Karta merasa dirinya dan keluarganya terus-menerus diabaikan dan diperlakukan tidak adil. Pada suatu pagi, di hari cerah dengan matahari yang bersinar terik, desa tampak sibuk dengan aktivitas kerja bakti. Warga berkumpul untuk membersihkan halaman desa dan memperbaiki infrastruktur yang rusak. Pak Karta tiba di lokasi kerja bakti lebih awal dari yang lainnya. Dengan semangat, ia mulai mengerjakan tugasnya, membersihkan saluran air yang tersumbat. Ia sangat memperhatikan setiap detail, berusaha keras agar pekerjaan selesai dengan baik. Matahari mulai memanas, tetapi Pak Karta tetap bekerja keras dengan harapan bisa memberikan contoh baik bagi warga desa. Tak lama kemudian, Pak Santoso, si perebut tanah milik orang tua Pak Karta, tiba dengan kelompoknya. Semuanya mengenakan pakaian kerja yang rapi. Santoso yang dikenal sebagai seorang yang suka memamerkan kekayaannya, segera menarik perhatian dengan mobilnya yang baru dan baju yang mahal.
Ia melirik Pak Karta dengan tatapan sinis, seolah-olah ingin menunjukkan superioritasnya. Ketika Santoso berjalan menuju kelompoknya, ia melontarkan komentar yang keras kepada salah satu orang. Hati-hati, jangan sampai kotor. Kita tidak ingin pekerjaan ini jadi berantakan, serunya dengan petentang-petenteng. Suaranya yang keras membuat banyak orang melihat ke arahnya, termasuk Pak Karta. Sambil terus bekerja, Pak Karta merasakan tatapan sinis dari Santoso, tetapi ia memilih untuk tidak memperdulikannya. Ia merasa marah, namun mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada tugasnya. Beberapa saat kemudian, Santoso datang mendekati Pak Karta. Dengan nada mengejek, ia berkomentar, Pak Karta, sepertinya kerjaan sampean lambat sekali. Apa tidak ada cara lain yang lebih efisien untuk membersihkan saluran ini? Pak Karta menahan kemarahannya dan mencoba menjawab dengan tenang. Pekerjaan ini harus telaten, tidak seperti dirimu yang serukal-serukul, nyerobot tanah sana sini. Lebih baik kita lakukan dengan baik daripada terburu-buru dan hasilnya tidak memuaskan. Santoso tidak terima dengan jawaban itu, dan semakin berani ia mengambil alat pembersih dan mulai membantu Pak Karta, tetapi dengan cara yang meremehkan. Ia mengerjakan bagian yang sama dengan Pak Karta, tetapi dengan sengaja mengacak-acak hasil kerja Pak Karta sebelumnya, seolah-olah menunjukkan bahwa Pak Karta tidak ada artinya mengerjakan itu. Santoso, awas. Kamu boleh merasa puas dengan dirimu saat ini. Pak Karta tersinggung besar. Hatinya hancur meluap-luap, meledak ingin marah. Tetapi ia harus menerima kenyataan. Ingin rasanya menempeleng Santoso, yang seakan-akan sudah melupakan peristiwa besar saat dia merebut tanah dari keluarga Pak Karta. Pada suatu malam, ketika Pak Karta sedang duduk sendiri di teras rumahnya yang sederhana, tiba-tiba seorang dukun tua yang terkenal di desanya bernama Mbah Wiryo, yang dikenal memiliki kemampuan dalam ilmu hitam, datang berkunjung. Mbah Wiryo tahu soal tanah yang direbut oleh Santoso. Melalui kemampuan mistisnya, ia bisa merasakan adanya amarah dan dendam yang kuat di hati Pak Karta soal sengketa tanah itu. Dengan sikap yang tenang, Mbah Wiryo menawarkan solusi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya oleh Pak Karta. Karta, kata Mbah Wiryo dengan suara serak, aku tahu apa yang kau rasakan. Dendam itu tidak akan pernah terobati jika kau hanya diam saja. Ada cara lain untuk membuat Santoso merasakan apa yang telah kau alami. Pak Karta awalnya ragu, tetapi amarah yang selama ini ia pendam mulai mengalahkan akal sehatnya. Dalam bisikan-bisikan halus, Mbah Wiryo menjelaskan bagaimana ilmu hitam dapat digunakan untuk menghancurkan hidup seseorang tanpa perlu menyentuh dan mengotori tangan sendiri. Santet, ilmu hitam yang penuh kebencian, menjadi pilihan yang paling tepat untuk membalas dendam pada Santoso dan keluarganya. Dan dalam minggu-minggu berikutnya, Pak Karta mulai terlibat dalam ritual-ritual yang diajarkan oleh Mbah Wiryo. Ia mengumpulkan barang-barang pribadi milik keluarga Santoso, seperti rambut atau potongan kuku yang dicuri secara diam-diam. Setiap malam Pak Karta melakukan ritual di tempat tersembunyi di dalam rumahnya, mengucapkan mantra-mantra dengan penuh kebencian, berharap agar keluarganya bisa terbebas dari rasa sakit dan penghinaan yang selama ini mereka alami. Tak lama setelah Pak Karta mulai melakukan ritual tersebut, hal-hal aneh mulai terjadi pada keluarga Santoso. Anak-anak mereka tiba-tiba jatuh sakit dan tidak ada dokter yang bisa menjelaskan penyebabnya. Santoso sendiri mulai sering bermimpi buruk dan merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti kemanapun ia pergi. Istri Santoso yang sebelumnya selalu ceria berubah menjadi sosok yang pendiam dan sering terlihat ketakutan tanpa alasan yang jelas. Kabar tentang kesialan yang menimpa keluarga Santoso dengan cepat menyebar di desa. Banyak yang menduga bahwa keluarga tersebut kena santet, tetapi tidak ada yang berani menuduh siapapun secara langsung. Sementara itu, Pak Karta hanya tersenyum dingin di balik pintu rumahnya, menikmati kehancuran perlahan yang menimpa keluarga yang telah membuat hidupnya sengsara. Sementara itu, saat Santoso menerima ajalnya karena santet dari Pak Karta, saat itu Santoso baru saja selesai makan malam dan sedang duduk di ruang tamu, menikmati segelas teh hangat. Ia merasa sangat lelah setelah seharian bekerja keras dan mengurus berbagai urusan bisnis. Di tengah cuaca yang buruk ini, ia berharap bisa beristirahat dengan tenang. Namun malam itu, Santoso merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia merasa cemas dan tertekan, seperti ada sesuatu yang mengancam dirinya.
Di luar rumah, Pak Karta berdiri di bawah payung, mengamati rumah Santoso dengan penuh perhatian. Malam ini adalah malam yang sangat penting bagi rencananya. Ia telah melakukan ritual dengan penuh ketelitian dan telah menanam buhul di dekat rumah Santoso. Dan saatnya untuk melihat hasil dari apa yang telah ia lakukan. Dengan hati yang berdebar, Pak Karta memusatkan energinya dan mulai melakukan mantra terakhirnya. Sementara itu di dalam rumah, Santoso mulai merasakan gejala-gejala yang aneh. Mulai dari rasa gatal yang tak tertahankan di seluruh tubuhnya, hingga keringat dingin yang mengucur dari dahi. Ia merasa tubuhnya lemah, dan setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit yang tajam membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Santoso berpikir bahwa ini mungkin hanya efek dari kelelahan atau flu. Tetapi gejala ini semakin buruk. Santoso berusaha untuk memanggil istrinya, tetapi suaranya tidak keluar. Ia terjatuh ke lantai. Tubuhnya bergetar hebat dan mulai merasakan sensasi terbakar di seluruh tubuhnya. Setiap nafas terasa seperti siksaan, dan kepalanya berdenyut dengan rasa sakit yang tidak tertahan. Ia menggeliat di lantai, mencoba mencari pertolongan, tetapi tidak ada satupun yang bisa menghibur atau menyelamatkannya. Di luar rumah, Pak Karta merasakan getaran yang menandakan bahwa ritualnya berhasil. Senyum dingin menghiasi wajahnya ketika ia melihat Santoso melalui jendela yang sedikit terbuka. Santoso tampak sedang berjuang keras melawan sesuatu yang tak terlihat. Dan Pak Karta tahu bahwa saat itu adalah hasil dari santet yang telah dikirimnya. Santoso akhirnya berbaring di lantai. Tubuhnya semakin melemah. Ia merasa ada sesuatu yang menghisap energinya, dan ia mulai kehilangan kesadaran. Dalam keadaan yang sangat mengerikan, Santoso melihat bayangan hitam berkelebat di sekelilingnya. Bayangan tersebut tampak seperti makhluk-makhluk mengerikan dari kegelapan yang semakin mendekat dan menyesakkan pernafasannya. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Santoso merasakan bahwa ia tidak hanya menghadapi kematian fisik, tetapi juga siksaan batin yang tak terbayangkan. Ia berpikir tentang semua orang yang telah dilukainya, terutama masalah tanah, yaitu Pak Karta. Ia merasa terjebak dalam siklus hukuman yang tidak bisa ia hindari. Ketika Santoso akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, suasana di sekitar rumahnya tampak lebih tenang. Tetapi hawa dingin yang menyelimuti rumahnya menunjukkan bahwa sesuatu yang jahat telah terjadi. Hujan yang deras mulai mereda, meninggalkan kesunyian yang menyelimuti rumah Santoso. Kembali ke masa sekarang. Setelah beberapa kejadian aneh mulai terjadi di rumah mereka, Hendra merasa ada yang tidak beres. Bukan hanya karena mimpi buruk yang terus menghantui Dewi atau perasaan tidak enak yang menyelimuti rumah mereka, juga serangan fisik kepada Hendra. Tapi ada sesuatu yang lebih besar di balik semua itu. Hendra sebagai anak tertua merasa bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Wi, apakah kamu ngerasa tetangga-tetangga kita kok jadi aneh ya? Hendra bertanya kepada Dewi yang sedang menyiram tanaman di halaman. Dewi menghentikan kegiatan menyiramnya dan menatap Hendra. Iya mas, aku juga ngerasa gitu. Mereka kayaknya menghindar. Padahal dulu kita sering ngobrol bareng. Bahkan Bu RT yang biasanya suka mampir, sekarang cuma lewat tanpa menyapa. Hendra mengangguk. Aku mulai curiga ada sesuatu yang gak beres. Mungkin ada hubungannya dengan kejadian-kejadian aneh yang kita alami di rumah ini. Mas, apa mungkin ada yang gak suka sama keluarga kita mas? Tanya Dewi pelan. Bisa jadi Wi, tapi siapa? Dan kenapa? Hendra merenung sejenak. Aku pikir kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang apa yang sedang terjadi. Mungkin kita bisa tanya Pak Lurah atau orang-orang yang lebih tua di sini. Mereka pasti tahu sesuatu. Dewi mengangguk setuju. Iya mas, mungkin mereka bisa membantu kita memahami apa yang sedang terjadi. Setelah berdiskusi singkat, Hendra dan Dewi memutuskan untuk mengunjungi Pak Lurah. Di desa kecil ini, Pak Lurah dikenal sebagai orang yang bijaksana dan memiliki pengetahuan luas tentang sejarah dan kejadian-kejadian di desa. Mereka berharap Pak Lurah bisa memberi petunjuk tentang apa yang terjadi pada keluarga mereka. Sesampainya di rumah Pak Lurah,
Mereka disambut dengan ramah oleh istri Pak Lurah. "Hendra, Dewi, ayo masuk. Ada apa datang pagi-pagi begini?" tanya Bu Lurah sambil mempersilahkan mereka duduk di ruang tamu. "Kami mau ketemu Pak Lurah, Bu. Ada hal penting yang mau kami tanyakan," jawab Hendra. Bu Lurah tersenyum dan memanggil suaminya. Tak lama kemudian, Pak Lurah muncul dengan wajah serius. "Ada apa, Hendra? Kelihatannya kalian berdua serius sekali." Hendra mengambil nafas dalam-dalam sebelum mulai berbicara. "Pak, akhir-akhir ini di rumah kami terjadi banyak hal aneh. Dari mimpi buruk yang terus dialami Dewi, serangan kepada saya, perasaan gak enak yang menyelimuti rumah, sampai barang-barang yang jatuh sendiri. Kami curiga ada sesuatu yang gak beres, Pak." Pak Lurah mengerutkan kening. Jelas terlihat bahwa ia juga merasa khawatir. Kejadian seperti ini memang bukan hal baru, Hendra. Di desa ini pernah ada keluarga lain yang mengalami hal serupa. Kalian tahu kan, keluarga Pak Darto? Mereka juga pernah mengalami hal-hal aneh seperti ini beberapa tahun yang lalu. Dewi menatap Pak Lurah dengan mata membelalak. "Apa yang terjadi dengan keluarga Pak Darto, Pak?" Pada akhirnya, mereka harus pindah dari desa ini. Mereka percaya bahwa ada seseorang di desa yang tidak suka sama mereka. Mungkin karena iri atau dendam lama. Sejak mereka pindah, desa ini pun kembali tenang. Jelas Pak Lurah. Hendra mengangguk mencoba memahami situasi ini. "Jadi menurut Pak Lurah, mungkin ada yang iri atau dengki atau dendam dengan keluarga kami?" Pak Lurah menghela nafas. "Sepertinya begitu. Karena dulu ada peristiwa yang kurang mengenakan tentang bapakmu dan Pak Karta. Apalagi sudah terjadi hal-hal yang aneh di rumah kalian. Seperti yang kalian ceritakan tadi, biasanya hal-hal seperti ini berkaitan dengan ilmu hitam atau santet." Dewi merinding mendengar kata santet. "Pak, bagaimana cara kami memastikan siapa yang melakukan ini?" "Ya, itu sangat sulit untuk tahu pasti. Orang yang melakukan biasanya sangat lihai dan jarang meninggalkan jejak, Dewi. Tapi aku sarankan kalian lebih waspada." Hendra dan Dewi meninggalkan rumah Pak Lurah dengan perasaan campur aduk. Mereka sadar, situasi ini jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Saat perjalanan pulang, mereka berdua bertekad untuk lebih berhati-hati dan mulai mengamati siapa saja yang tampaknya mencurigakan. "Mas, kalau ternyata benar ada yang ngirim santet ke kita, dan cerita tadi tentang Pak Karta dan bapak kita harus gimana ya?" tanya Dewi dengan suara gemetar. Hendra menatap adiknya dengan tatapan tenang. "Kita nggak boleh takut, Wi. Kita harus berusaha untuk melindungi keluarga kita. Mungkin kita perlu cari bantuan dari orang yang paham soal ini. Tapi sementara itu, kita harus tetap kuat dan saling menjaga." Dewi mengangguk. Mereka berdua tahu bahwa ini baru permulaan, dan jalan yang harus mereka tempuh akan penuh dengan rintangan dan ketakutan. Tapi mereka tidak punya pilihan lain selain menghadapi semua ini demi keselamatan keluarga mereka. Malam itu, suasana di rumah benar-benar beda dari biasanya. Hendra duduk di ruang tamu, mencoba menonton TV, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Sudah beberapa hari ini perasaan aneh menyelimuti rumah mereka. Rumah yang biasanya ramai dengan suara canda tawa, kini terasa dingin dan sepi. Dewi, adik kedua Hendra, keluar dari kamarnya dengan wajah lesu. Ia duduk di samping Hendra, wajahnya penuh kekhawatiran. "Mas, kamu ngerasa gak sih rumah ini jadi aneh belakangan ini?" tanya Dewi dengan suara pelan. Hendra menghela nafas panjang sebelum menjawab. "Iya, Wi, aku juga ngerasa ada yang gak beres. Gak tahu kenapa, tapi perasaanku gak enak banget." Dewi mengangguk pelan. "Aku tiap malam mimpi buruk terus, Mas. Kayak ada yang ngejar aku. Dan pas bangun badan rasanya lemes banget. Aku takut, Mas, beneran." Hendra menatap adiknya dengan cemas. "Aku juga sama, Wi, ngalamin hal-hal aneh. Sudah periksa ke Pak Mantri, tetap aja begini-begini saja badanku. Badan rasanya makin lemas tiap hari. Dan kayaknya bukan cuma kita berdua yang ngerasain. Kamu lihat adik-adik yang lain, mereka juga kelihatan lesu, kayak gak punya semangat, Wi."
Suasana hening sejenak. Kedua bersaudara itu saling bertukar pandang, mencoba mencari jawaban atas apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, suara benda jatuh dari dapur mengejutkan mereka. Dewi spontan berteriak kecil dan Hendra langsung berdiri. "Biar aku cek ke dapur," kata Hendra mencoba menenangkan Dewi yang mulai ketakutan. Hendra melangkah pelan menuju dapur. Setiap langkahnya terasa berat. Sesampainya di dapur, ia melihat panci yang tadinya tergantung rapi di dinding, kini tergeletak di lantai. Tidak ada angin atau apapun yang bisa membuat panci itu jatuh sendiri. Perasaan tidak enak semakin kuat menghantui Hendra. "Dewi, sini sebentar." Hendra memanggil adiknya dengan nada cemas. Dewi berjalan pelan menghampiri Hendra. Wajahnya semakin pucat ketika melihat apa yang ada di lantai. "Mas, panci itu gak mungkin jatuh sendiri. Ini pasti ada sesuatu yang gak beres." Suara Dewi bergetar. Ia berusaha untuk tetap tenang, meskipun ketakutan jelas terpancar di wajahnya. Hendra mencoba berpikir rasional, meskipun hatinya mengatakan hal yang sama dengan Dewi. "Mungkin cuma kebetulan, Wi. Tapi kita harus waspada. Kayaknya ada yang gak suka sama kita," katanya sambil berusaha tetap tenang. Dewi tiba-tiba menjerit lagi. Hendra refleks melihat ke arah yang ditunjuk Dewi, dan ia melihat bayangan hitam melintas cepat di luar jendela dapur. Bayangan itu hanya muncul sekejap, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk mereka berdiri. "Mas, aku takut banget mas, kita harus ngapain mas?" Dewi mendekat ke Hendra, tubuhnya gemetaran. Hendra menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya dan Dewi. "Kita jangan panik. Mungkin ini cuma bayangan atau imajinasi kita saja. Tapi besok kita harus cerita sama ibu. Kita nggak bisa tinggal diam dengan semua kejadian aneh ini." Dewi mengangguk, meski matanya masih penuh ketakutan. Mereka berdua akhirnya kembali ke ruang tamu, meninggalkan dapur yang sekarang terasa lebih mencekam. Malam itu menjadi malam yang panjang, penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Mereka tahu sesuatu yang buruk sedang mendekati keluarga mereka. Dan itu hanya masalah waktu sebelum semuanya terungkap. Suasana di rumah keluarga Santoso semakin berat dengan aura gelap tebal menyelimuti. Meskipun hari sudah siang, keheningan di dalam rumah terasa mencekam. Anak-anak Santoso mencoba kembali ke rutinitas, namun rasa takut dan kecemasan masih menggelayuti hati mereka. Di tengah keadaan yang serba tidak enak, Bu Santoso merasa ada yang mengganjal di hatinya. Sejak kematian suaminya, ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Perasaan gelisah semakin menjadi-jadi, terutama setelah mendengar cerita Dimas tentang dugaan keterlibatan Pak Karta. Meski begitu, Bu Santoso masih merasa belum memiliki bukti yang kuat. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya darinya. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Anak sulung Pak Santoso, Dimas, saat itu bertemu dengan Pak Slamet, seorang tokoh masyarakat yang dianggap tahu banyak tentang hal-hal gaib yang terjadi. Pak Slamet sudah mendengar kabar tentang kematian Pak Santoso, dan ia sudah menebak bahwa ada sesuatu yang tidak beres saat itu. Di warung kopi kecil di ujung desa, Dimas bertemu Pak Slamet. Mereka duduk di pojokan, jauh dari telinga-telinga yang ingin tahu. Pak Slamet memandang Dimas dengan tatapan yang dalam, seolah-olah sedang mencoba membaca pikiran pemuda itu. "Pak Slamet," kata Dimas memulai pembicaraan, "saya ingin tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi dengan ayah saya. Semua ini terasa tidak masuk akal. Ayah saya dulu sehat-sehat saja, tidak pernah sakit keras, tapi tiba-tiba beliau meninggal dengan cara yang aneh, Pak." Pak Slamet menarik nafas panjang, kemudian mengangguk pelan. "Saya sudah mendengar tentang ini, Dimas. Saya tahu sulit bagi kamu dan keluargamu untuk menerima apa yang terjadi saat itu. Tapi ada hal-hal yang mungkin sulit diterima oleh akal sehat." Dimas menatap Pak Slamet dengan cemas, menunggu penjelasan yang mungkin akan mengubah pandangannya tentang dunia. Pak Slamet melanjutkan, suaranya rendah dan tenang, tetapi penuh makna. "Beberapa waktu yang lalu," kata Pak Slamet, "saya melihat ada tanda-tanda yang masih ada di rumahmu. Energi gelap itu masih ada, dan saya tahu bahwa itu bukanlah yang hal alami.
Saya curiga bahwa rumahmu itu masih ada pengaruh dari ilmu hitam atau sebuah kiriman santet. Dek, Dimas merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Apa? Ilmu hitam? Apa maksud Bapak? Pak Slamet melirik sekeliling mereka, memastikan tidak ada yang mendengar. Santet, Dimas. Saya percaya ayahmu menjadi korban santet, dan pelakunya bukan orang jauh, melainkan seorang yang tinggal di desa ini juga. Dimas terdiam, merasa tubuhnya gemetar. Siapa yang tega melakukan ini, Pak? Pak Slamet menggelengkan kepalanya perlahan. Itulah yang harus kita telusuri. Tetapi saya punya kecurigaan sendiri. Dimas merasa darahnya berdesir. Ia sudah menduga, namun belum berani mengatakannya. Pak Karta, bisiknya pelan. Pak Slamet menatapnya dengan serius. Dulu Pak Karta dan ayahmu pernah berselisih kan? Ada kejadian yang membuat Pak Karta merasa dirampok oleh bapakmu dengan Pak Lurah. Itu soal tanah yang kemudian diakui oleh sepihak oleh bapakmu dan dibantu oleh perangkat desa di sini. Keluarga kalian itu sebenarnya adalah masalah besar, karena kalian yang memulai api dan sekarang akan membakar keluargamu sendiri. Dimas merasa kepalanya berputar. Pak Karta, tetangga mereka sendiri, orang yang selama ini mereka anggap biasa-biasa saja, ternyata menyimpan dendam sedalam itu. Ia tidak percaya bahwa perselisihan itu menyebabkan kebencian yang mematikan. Sebagai anak, Dimas merasa bersalah kepada Pak Karta. Dimas merasa semakin tertekan dengan semua informasi ini. Ia berpikir tentang keluarganya, Mas Hendra, Mbak Dewi, ibunya, dan adik-adiknya yang masih muda. Mereka semua sudah terserang, terancam jika benar bahwa Pak Karta yang bertanggung jawab atas kematian ayah mereka dan juga serangan-serangan yang mereka terima. Dendam Dimas. Dendam bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Bagi Pak Karta, masalah tanah itu hal yang bukan kecil, itu sangat besar dan mempengaruhi kehidupannya. Bapakmu itu yang salah, Dimas. Dimas merasa dadanya semakin sesak. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan semua informasi ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa membiarkan keluarganya menjadi korban berikutnya. Apa yang harus saya lakukan, Pak Slamet? Tanya Dimas dengan depresi. Pak Slamet menatapnya dengan penuh empati. Kamu harus meminta maaf kepada Pak Karta. Kembalikan tanah yang bapakmu rebut itu. Dimas mengangguk, mencoba menguatkan dirinya. Ia tahu ini bukan tugas yang mudah, tetapi demi keluarganya, ia siap melakukan apa saja. Keselamatan nomor satu daripada sebuah harta. Malam itu rumah keluarga Santoso dipenuhi dengan aura kegelisahan yang begitu kuat. Setelah berbagai kejadian mengerikan yang menimpa keluarga ini, harapan mereka tertuju pada satu orang, Pak Slamet. Pak Slamet yang sudah mengetahui kisah tentang keluarga Santoso dan perbuatan salah yang dilakukan Pak Santoso kepada Pak Karta. Pak Slamet bersedia membantu untuk mencabut santet yang dikirim oleh Pak Karta. Di ruang tengah rumah, Pak Slamet duduk bersila di lantai, menghadap sebuah mangkok berisi air putih yang diletakkan di depannya. Di sampingnya Bu Santoso dan anak-anaknya mengelilinginya dengan cemas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aroma kemenyan yang terbakar memenuhi ruangan, menambah kesan mistis pada suasana malam itu. Bu Santoso, semuanya tenang dulu ya. Saya akan mencoba membantu, kata Pak Slamet dengan suara tenang namun penuh wibawa. Ia lalu memejamkan mata, mulai merapalkan mantra, memohon perlindungan dan kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Sudah beberapa saat Pak Slamet membuka mata. Pandangannya tajam, seolah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. Buhul yang ditanam Pak Karta ada di depan rumah, di bawah pohon itu. Tepat di bawahnya, itu yang jadi perantara santetnya, ucapnya dengan suara mantap. Tanpa ragu Pak Slamet bangkit dan mengarahkan pandangannya ke sebuah pohon yang dimaksud. Dengan langkah pasti, ia mendekati pohon itu, diikuti oleh Bu Santoso dan anak-anaknya yang masih diliputi kecemasan. Pak Slamet lalu mengeluarkan sebuah keris kecil dari kantong kain yang dibawanya, seakan-akan menghunuskannya
ke bawah pohon itu sambil berkomat kamit. "Saya akan mencabut buhul ini, tapi tolong jangan ada yang mendekat dulu," ujarnya memperingatkan. Pak Slamet setelah melakukan ritual itu meminta Dimas dan Hendra agar menggali satu titik di bawah pohon. Dengan hati-hati mereka menggali lebih dalam hingga sebuah benda, kotak kecil terbuat dari anyaman bambu, terlihat dari bawah tanah. "Ini buhulnya," kata Pak Slamet sambil mengangkat kotak itu dengan kedua tangan. "Ya, sepertinya Pak Karta menanam ini sebagai media untuk menyebarkan santetnya ke kalian." Kotak itu terlihat kusam, penuh dengan noda hitam yang tampak mengerikan. Pak Slamet membuka kotak tersebut dan di dalamnya terdapat beberapa benda aneh. Gumpalan rambut, tulang-tulang kecil, dan kain yang sudah lapuk, kain merah. "Santet ini kuat karena dendam yang membara. Tapi kita bisa memutusnya sekarang," ujar Pak Slamet sebelum ia menutup kotak itu kembali. Pak Slamet kemudian mengeluarkan air yang telah diberkati dari botol kecil yang dibawanya. Ia menuangkan air itu ke dalam mangkuk di depannya, lalu merendam kotak buhul tersebut di dalam air sambil terus merapalkan doa-doa. Pak Slamet menggerakkan tangannya di atas mangkuk, seolah-olah menarik sesuatu yang tidak kasat mata keluar dari kotak itu. Tiba-tiba angin kencang berembus masuk ke dalam rumah, membuat lampu berkedip-kedip. Ruangan terasa semakin mencekam, dan seluruh keluarga Santoso merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Namun Pak Slamet tetap tenang. Wajahnya memancarkan keyakinan yang kuat. "Sabar," kata Pak Slamet pelan sambil terus berdoa. "Sebentar lagi selesai." Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, angin tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi tenang kembali. Pak Slamet membuka matanya perlahan, mengambil kotak buhul dari dalam mangkuk. Kotak itu kini terlihat pudar, seolah semua kekuatan jahat yang ada di dalamnya telah lenyap. "Santetnya sudah diputus," kata Pak Slamet dengan nada lega. "Mulai sekarang, kalian tidak akan diganggu lagi oleh kiriman Pak Karta. Keringkan kotak ini beserta isi-isinya. Setelah itu, kalian bakar." Bu Santoso dan anak-anaknya menarik nafas lega, seolah-olah beban besar telah diangkat dari pundak mereka. Mata Bu Santoso berkaca-kaca. Ia segera berterima kasih kepada Pak Slamet. "Terima kasih Pak Slamet, terima kasih banyak," katanya dengan suara bergetar. Pak Slamet hanya tersenyum tipis. "Alhamdulillah, semua ini atas izin Tuhan. Yang penting sekarang, kalian harus banyak berdoa dan bertobat. Itu semua karena kesalahan suamimu. Dan tetap waspada, dendam Pak Karta mungkin belum selesai, tapi santetnya sudah tidak akan bisa menyentuh kalian lagi." Setelah kotak itu kering, Pak Slamet kemudian membakar buhul itu jauh dari rumah. Di tempat yang ia yakin akan meleburkan semua energi jahat. Malam itu keluarga Santoso merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Namun mereka juga tahu kesalahan yang diawali oleh Pak Santoso membuat pertarungan ini belum sepenuhnya selesai. Pak Karta mungkin masih menyimpan dendam, tapi setidaknya untuk sementara mereka bisa bernafas lega. Dan kisah ini pun sampai di sini. Tony Evas pamit, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di kisah lainnya.